Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, jadi di sini saya sudah bersama dengan teman-teman saya. Jadi kami dari mahasiswa UNISU jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial. Jadi di sini kami bincang-bincang santai lah ya kan, membahas tentang dinamika sejarah perkebunan gitu, terkhusus di Sumatera Timur dan juga Sumatera Utara sesuai mata kuliah sejarah perkebunan. Nah, yang sudah dijelaskan sama Bapak dosen kita gitu. Nah, baik kawan-kawan, jadi di sini perkenalkan nama saya Rizky Pratama dan saudara saya. Nama saya Lutfi Marpaung. Nama saya Imran Maulana. Nama saya Ahmad Ribatullah. Nama saya Abdullah Sandi. Oke, jadi kawan-kawan membahas tentang sejarah perkebunan ini sebenarnya menarik gitu, ya kan? Kenapa menarik? Karena memang untuk zaman yang di era digital ini gitu, jadi kita sepertinya acuh tak acuh gitu untuk membahas tentang sejarah perkebunan ini. Coba dulu untuk saudara Imran Maulana gitu. Kira-kira saudara Imran Maulana ini serius sekali ya. Jadi CS, kira-kira CS apa yang CS dapat dari pelajaran sejarah perkebunan di mata kuliah kita pada semester ini? Ya tentunya ketika kita belajar tentang sejarah perkebunan, terusnya kita mengetahui bahwasanya ternyata seperti itu. Di Sumatera Timur ini itu dahulunya perkebunan tembakau dan lain sebagainya, dan juga sebagai masuk bagi Hindia Belanda. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kampung-kampung yang kita tinggal itu ternyata dahulunya itu tempat perkebunan. Mungkin saudara Ahmad Toyib kampungnya itu tempat perkebunan. Bukankah CS lah? Bukannya CS yang tinggal di Tandem kan? Kalau nggak salah Tandem itu tempat perkebunan ya kan? Betul kan CS? Tandem itu dekat Binjai lah ya. Betul. Tandem itu berada di Kecamatan Amparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Oh, berarti masuk Amparan Perak ya? Betul. Nggak Binjai? Enggak. Itu dulunya di Desa Tanam Milir 1 itu pada tahun 1889 dulunya itu sebagai tempat tanaman tembakau. Itu Dan CS mengetahui itu setelah belajar di mata kuliah perkebunan atau sebelumnya gitu? Setelah iya. belajar dari mata Nah, kuliah. dampak efek Oh iya. Berarti sebelum belajar nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu aja. Kurang tidak Karena ada nama Iya. peneliti, jadinya saya tertarik untuk meneliti desa saya di perkebunan itu. Oke, bentar kawan-kawan. Di Umay tolong buatkan mie sama jus apa? Alpukat, saudara. Mandi. Ya, benar. Gula mineral ya. Le mineral, oke. Buatkan 4 sama mie ayamnya 4 juga, oke? Oke. Lanjut, kita lanjut. Nah, udah sampai mana tadi nih? Dari Tandem tadi. Oh, dari Tandem. Oke. Jadi apa kabar itu kalau saudara kita yang di Dolo ini, Dolo Masiu? Itu di mana itu? Kalau Dolo Masuk itu terletak di Kecamatan Dolo Masuk kan, ya. Kabupaten Sedang Mendagai. Itu rata-rata di situ perkebunan kelapa sawit sama karet aja. Kelapa sawit sama karet. Karet aja. Ada juga di tanaman-tanaman yang lain. Karena di zaman penjajahan Belanda dulu ya perkebunan kelapa sawit itu aja yang mengangkat karet aja. Mungkin Oh, itu aja. berarti memang ada sentuhan-sentuhan Belanda juga. Karena Belanda ini ada bandel dulu kan. Oh, Bandel, iya. betul. Kalau nggak bandel nggak jajak kita. Iya. Jadi di sana itu PTPN apa PT-PT desa, PTPN 3 Nusantara sama PT dari luar lah, Sopindo itu. Itulah di Dulu Masuk. Tapi, dampak-dampak positif gitu yang aku ketahui gitu, yang pernah aku baca gitu mengenai sejarah perkebunan ini gitu. Nah, terlepas dari memang ada hal-hal yang kayak negatif lah kita katakan mungkin
sedikit, tapi hal-hal baiknya gitu kayak misalnya pelabuhan-pelabuhan gitu tercipta itu gara-gara misalnya perkebunan itu tadi, misalnya kayak mau mengekspor tembakau atau segala macam gitu kayak mungkin di Medan ini bisa kita lihat kayak di Pelabuhan Belawan gitu kan, hingga ekspor itu tadi sampai ke pasar internasional gitu. Nah, jadi itu yang membuat infrastruktur itu tadi makin meningkat gitu secara signifikan gitu. Itu dampak positifnya gitu. Oh jadi kalau seperti itu stasiun kereta api dari stasiun dari Medan, Kelabura, dari Medan ke Binjai itu sudah dibuat di zaman. Iya. Oh makanya kalau kita di kereta api ada kayak apa tuh patung-patung menjelaskan tentang apa kereta api itu. Oh iya, itu termasuk dari sejarahnya juga. Dideskripsikan juga kan? Tapi sabar dulu, tapi tadi kami jadi ditanyanya rumah kami sejarah. Oh iya, aduh, bukan lupa. Iya. Kita sahabat kita dari Iya. mana, sahabat kita. Iya. dari Betul, mana. betul, betul. Jelaskan ada sejarah apa mungkin Betul, di betul, betul. rumah dia itu kan? Iya, iya, iya. Nanti ada perkebunan apa di rumah dia? Aku ini. Coba. Oke. Kalau batu bara itu untuk sejarah perkebunan mungkin aku kurang literasi tuh, kurang meneliti, terus ketelik tempat lain gitu. Tapi ya nyata yang kalau saudara CS kawan kita lah yang bilang tadi, bahwasanya setelah ada dampaknya perkebunan di Sumatera Timur dari abad ke-20 sampai abad ke-9 dari abad ke-19 sampai ke-20 itu banyak pembangunan infrastruktur yang menjadi manfaat kita sekarang gitu. Contoh pelabuhan-pelabuhan. Contoh kenapa rel kereta api itu hanya ada di Sumatera Timur, sedangkan di Sumatera Utara bagian barat nggak ada. Karena itu tadi, karena di Sumatera Timur kan fokus di tempat perdagangan tembakau yang di Kelabura untuk mengekspor dari kan pakai apa? Kalau dia pakai kereta api. Iya, nice. Iya. Iya, Pakai betul. kereta api ekspor ke daun untuk ekspor lagi ke Belanda Iya. sebenarnya. Tapi waktu sampai main batu bara juga di rumah dia, pas kami PPL itu banyak juga Jas, khususnya di kampung CS itu sendiri kayak lebih ke kelapa ya. Oh itu kelapa. Sawit kelapa bahasanya kan tuh. Sawit. Bukan sawit ya, Kelapa kelapa ya yang kelapa. biasa, Kelapa kelapa sawit sawit. biasa ya. Kalau kelapa sawit beda lagi. Nah, iya. Ya kelapa. Kukira tadi batu bara banyak pertama kali batu bara. Oh, iya. Rupanya tidak ya. Tapi kalau untuk kita ulik sejarah batu baranya itu mungkin di podcast lain. Iya. Waktu lah ya teman-teman. Kita fokus sama bincang-bincang sedikit apa yang kita ketahui tentang perkebunan inilah tadi gitu kan. Mungkin ini dari batu bara kan? Mungkin. Tapi tadi yang aku baca barusan malam tadi. Barusan malam. Malam tadi. Oh, Barusan iya. malam tadi gitu. Ternyata di tempat dia tinggal sekarang, Mancur Batu atau namanya dulu Arhenia kalau saya tidak salah, itu tempat perkebunan Sumatera Timur gitu. Makanya kalau kita lihat ada stasiun kereta api di Mancur Batu. Jadi kawasan Mancur Batu ini dahulu itu perkebunan tembakau. Ada stasiun kereta api juga. Ada, baru tahu kan? Enggak. Gimana, gimana? Udah 4 tahun lah di sini. Puncak antara kan sekarang di kampus enggak, bercanda kawan-kawan. Makanya dan baru tahu kita kan, makanya dampak pelajaran mata pelajaran apa sejarah perkebunan itu kita makin suka tuh perkebunan, apalagi banyak yang dari kampung nih yang sukanya berkebun. Makanya kan kita suka berkebun, kita nggak tahu sejarah bagaimana gitu. Iya, seperti itu. Kalau misalnya untuk buat tes sejarah gitu, ada nggak gitu yang disampaikan dari Pendrin Maulana? Mungkin yang lebih ahli lagi gitu. Untuk malam berdebat berdebat. Masalah podcast. Kan kita satu lagi. Iya, jadi sebenarnya aku mau nanya tadi sama saudara itu menteri nggak, saudara itu tinggal di Johor di kota ya kan? Tapi kan ada kampung. Oh iya, di sekolah kan? Iya. Oh, aku ambil dari Bali aja ya. Tadi mana? Oh iya, tadi mana kan? Jadi mana kan? Jadi sama kalau kita di Bali itu kalau kita tengok banyak karet, kelapa sawit, tembakau juga ada. Tapi lebih banyak kelapa-kelapa yang kayak batu bara itu. Oh iya. Jadi di sana bahasanya kayak mengoncek itu. Gonceng apa? Kalau dari bahasa itu apa? Domus. Dos. Gobos, dia kayak kebon, no? Gitu. Bagus. Karena kan wilayah
kayak daerah pantai juga kan, pesisir juga kan. Lapangan bagus. Ada stadion kereta api Tanjung Balai. Ya. Nah, Yang baru internasional itu di mana? Itu barat. Batu Bara. itu baru-baru aja. Bukan belawan. Iya. Mungkin ini dari Tanjung Balai mungkin. Iya, maksudnya kita kan tahu nih. Rumahnya nggak tahu kan? Iya. Penasaran nih kan? Jadi aku ini tinggal di bagian selatan. Oh, Pati Di Barat. Pantai Barat. Nah, tapi kalau khususnya aku ini tinggal di Desa Bata Tiga. Nah, jadi kecamatannya itu Batahanan. Kalau kita fokus untuk lebih spesifiknya ke desaku, gitu. Desaku itu kan Batan Tiga. Nah, jadi kebetulan di desaku tuh aku diapit sama dua, ya pas. Nah, ini PT gitu. Yang pertama PT Palmaris Raya, yang kedua PTPN 3. PT Palmaris itu swasta. Swasta. Berarti berdampingan PT swasta dan PT negeri ya. Sampai dari negeri gitu. Makanya kuliah di mana nih, swasta apa negeri? Iya, itulah jadinya. Cuman yang aplas gitu sebagai mahasiswa yang tinggal di situ itu memang signifikan. Dari jalan cuma betul-betul di pantau orang itu gitu. Kalau misalnya ada rusak jalan segala macam, orang tuh gercep gitu. Kayak misalnya ngapain alat berat untuk memperbaiki gitu. Nah, kalau di masyarakat itu kayak misalnya jalan itu nggak diperbaiki, orang itu pasti komplain sama pihak PT-nya. Jadi memang ada bagusnya juga sih. Yang nggak bagusnya banyak abunya aja kan. Banyak mobil besar yang Mobil besar. Sebenarnya kan perkebunan PT ini kan mempengaruhi juga untuk kehidupan masyarakat Indonesia juga kan. Iya, Jadi lapangan pencarian pekerjaan. Iya. Dari itu cuma itu. jelas. Eh, Mau kerja di PT rencana kan? Aku dulu pernah salah jadi buruh babat. Lah terasa capek juga. Tapi kan Pak tadi kan perkebunan dari Sumatera Timur kembali lagi ya kan. Oh ternyata dari ini orang-orang India yang ada di apa tuh Kampung Mantras ya. Itu ternyata dahulu itu dari guru yang orang Belanda suruh ke sini. Memang disuruh guru untuk apa? Iya, iya. Itu bisa dibahas kayak trust juga nggak? Iya. Maksudnya kayak mengimpor orang itu kan? Iya, untuk bekerja. Makanya ada namanya kalau dibahas demografi, penambahan penduduk karena banyak kan kalau kita lihat tuh di Sumatera ini banyak orang Melayu sama orang Arab. Jadi orang-orang itu malas nggak mau kali di orang bekerja. Jadi ataupun ada yang mau kan nggak cukup juga pekerjaannya, maka dibawa dari Jawa, dari India, dari Cina itu bekerja di ini. Makanya banyak begitu. Makanya kalau kita lihat sekarang di Medan terus itu 5 suku ada, semua suku ada di sini. Iya. Betul kan? Jawa, India, Cina, Melayu, Batak, apa pun ada. Bahkan Banjar pun ada. Multi aja. Iya, banjir ya kan? Apa? Ada di sini. Tapi memang di masa kolonial juga gitu kalau kita membahas tentang soal pekerja gitu yang kayak diimpor dari daerah luar Sumatera Timur khusus misalnya kayak dari Pulau Jawa atau dari yang mana aja gitu lah. Jadi memang yang aku baca juga rupanya setiap pekerja ini punya rasanya masing-masing gitu. Nah yang aku baca itu kayak misalnya nih ada beberapa orang yang merasa tekanan gitu, dia nggak suka, maksudnya kayak kerja itu ditekan, terkhususnya kayak masa periode orang Jepang waktu itu datang singgah ke sini kan menjajah. Nah, baru ada juga yang ngerasain bahwasanya itu adalah kebijakan yang baik gitu untuk merubah hidup orang itu gitu. Nah, yang ketiga ada juga yang bekerja di perkebunan itu sebagai apa namanya tempat untuk kayak istilah menjilat lah untuk ya orang Jepang juga ada. Jadi ada yang juga dapat puasa lah ya. Iya biasa. Jadi memang tempat ajang lah gitu. Ada yang betul-betul bekerja, ada yang dipaksa, ada yang jilat. Mungkin sudah banyak yang kita bahas nih. Ada kata-kata terakhir host kita nih. Oh iya. Dari kawan-kawan ada. Oh, udah. Jadi patah tumbuh hilang berganti, takkan hilang Melayu di bumi. Esa hilang dua terbilang. Itu balik ya kan ternyata.
Oke, mungkin kita mengutip satu-satu. Aturan keren tuh tadi kalau misalnya dilanjutkan. Cuman takutnya nanti apa namanya itu jadi quiz apa sih namanya? Kalau quiz itu puitis ya, puitis lah gitu. Nah, jadi mungkin kawan-kawan kita kalau mungkin saya pribadi mengambil dari kata-kata presiden pertama kita itu Insinyur Soekarno, katanya jas merah jangan pernah melupakan sejarah gitu. Mungkin bisa kita telah dari kata-kata beliau bahwasanya kita jangan pernah melupakan sejarah itu bentuk artian kita itu harus menghargai para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ini. Nah, tugas kita tentu mungkin lingkup kecil inilah dulu ya kan, jurusan sejarah ini tentu kayak membina kita gitu dan juga merangkul kawan-kawan untuk lebih cinta lah ke tanah air ini. Ibaratnya kita ini masa menjaga ya gitu, masa menjaga tanah air ini ya kan. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk Indonesia ini. Jika kita ingin merubah dunia maka kita harus merubah diri kita dulu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya kita mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik kami. Kita tutup majelis singkat ini, bincang-bincang santai dengan membacakan kifaratul majelis ya, yang mungkin bisa dibaca langsung sama Ustaz kita. Alhamdulillah kalau bilangan dari kamu pun kalau tadi kamu juga Apa kita tarik kesimpulan aja? Ya, Oh, sudah, oh ya, ada yang nyimpulkannya ya, oke. udah Pandir udah besar kok. See you. See you. Bye, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.